Kata orang, percuma membuat konten dari stok gambar yang sudah lama usang. Katanya, cerita basi tak layak disajikan. Tapi menurutku, tak ada yang benar-benar kadaluarsa selama kenangannya masih terasa segar di hati yang belum sembuh sepenuhnya. Ternyata kenangan bisa lebih hangat dari pelukan dan lebih menyakitkan dari kepergian yang tak pernah sempat dijelaskan. Kadang kita hanya perlu duduk diam lalu memutar ulang tawa dari masa lalu. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingat bahwa kita pernah bahagia dan bisa bahagia lagi suatu hari nanti. Maka hari ini, di tengah waktu luang yang tak benar-benar luang, saya kembali mencoba mengisi kekosongan dengan bercerita dari atas awan dan senyap kabut yang menyimpan banyak lara. Bercerita tanpa bersua, berkarya tanpa jumawa, berbagi story yang semoga jadi inspirasi. Ini dia Nyapi Bagi Narasi episode 2. Gunung Prau, anjay Gunung Prau bos. Wuhui. Halo para wargi, kembali lagi di Nyapi Bagi Narasi dan akhirnya kita sampai juga di episode 2 Gunung Prau. Iya, saya tahu episode pertamanya tayang 2 tahun lalu dan itu pun sebenarnya direkam tahun sebelumnya, tahun 2021. Nah, Gunung Prau ini lebih ajaib lagi. Direkam tanggal 11 sampai 12 Juli 2022 dan baru sekarang Mei 2025 saya punya energi buat ngedit. Kadang saya mikir mungkin ini bukan channel narasi, tapi channel nostalgia yang update-nya kayak mantan, susah ditebak, datang pas sudah tenang. Tapi ya menurut saya cerita itu tetap punya nyawa. Meski lama disimpan dalam folder sampai tua, yang abadi bukan hanya kenangan lama, tapi juga niat baik untuk membaginya. Jadi di episode ini saya ingin mengajak kalian kembali ke waktu itu. Nah, kami berangkat dari Garut sekitar jam 11 malam bermodalkan mata sembab dan semangat yang masih separuh. Kami naik 9 orang. Saya sendiri, lalu ada Pak Lurah, ada juga Paman, Pak Faisal, Pak Lalan, Pak Ajmi, Romi, Rehan, dan juga kakak saya sendiri. Subuh-subuh kami tiba di Dieng, disambut hawa dingin dan tulisan Dieng yang legendaris di tembok. Dan seperti wisatawan pada umumnya, ya foto dulu lah. Karena katanya kalau belum foto di situ, belum sah ke Dieng. Sebelum mulai mendaki ke Prau, kami sempat berkunjung ke komplek Candi Arjuna. Nah, ini bagian yang menarik. Untuk masuk ke dalam, setiap pengunjung harus mengenakan kain batik yang diikat di pinggang seperti sarung. Sebuah bentuk penghormatan. Rencana awalnya kami ingin lewat jalur Dieng, jalur yang katanya pernah dilalui Bung Fiersa saat mendaki Gunung Prau juga. Tapi ya kami tak tahu belokan dan akhirnya malah terus sampai ke jalur Dewarwati. Kami mulai mendaki selepas salat zuhur. Langit saat itu tak secerah harapan, mendung menggantung, kabut pelan-pelan turun, seperti suasana hati yang belum selesai. Kabut menari di antara pepohonan dan jalanan tampak seperti lorong waktu. Tenang, tapi mengandung pertanyaan yang belum ada jawabannya. Sekitar 45 menit, kami sampai di pos 1. Tidak ada shelter, hanya papan bertuliskan pos 1 dan hanya tanah kosong selebar sekitar 5-7 meter. Tempat yang cocok untuk istirahat, bukan untuk menetap. Semacam tempat mampir dalam perjalanan, bukan rumah untuk pulang. Tanjakan demi tanjakan kami lalui.
Tidak semua mulus, beberapa terpaksa berhenti. Bukan karena menyerah, tapi karena tubuh juga butuh dengar. Jujur, bagi para pendaki senior, perahu mungkin hanya gunung pemanasan. Tapi buat saya, saat itu ini adalah gunung tertinggi yang pernah saya coba taklukkan. Sebelumnya, saya hanya pernah ke Gunung Guntur. Itu pun tak sampai ke puncak tertingginya. Kadang saya pikir, mungkin hati juga seperti gunung. Ada titik tertinggi yang hanya bisa dicapai dengan sabar, ada pula tanjakan yang bikin lelah, dan kabut yang menyembunyikan arah. Tapi hey, siapa bilang kabut itu hambatan? Bisa jadi kabut itu pelindung, supaya kita tidak melihat hal-hal yang menyakitkan terlalu cepat. Dari pos 1 menuju pos 2, jalurnya sebenarnya gak terlalu ekstrim. Tapi kenyataannya kami sering berhenti. Nafas ngos-ngosan, kaki minta jeda, dan semangat mulai diuji. Sekitar 1 jam 15 menit kami tempuh, dan akhirnya kami sampai juga di pos 2. Kami foto-foto sejenak. Pos 2 ini lebih luas dari sebelumnya. Bahkan bisa banget untuk didirikan tenda kalau ingin istirahat lebih lama. Tapi waktu masih siang dan kabut belum juga pergi. Jadi kami lanjutkan perjalanan. Tak jauh dari pos 2 kami melihat papan kecil bertuliskan Akar Cinta. Saya sempat berhenti menatap lalu bengong. Akar cinta? Sampai saat ini saya belum tahu apa maksudnya akar cinta. Karena setelah saya amati, tidak ada akar yang benar-benar berbentuk hati, seperti kata orang-orang. Mungkin ini memang bukan soal bentuk, tapi soal makna, bahwa cinta harus mengakar, dalam, kuat, dan tahan lama, supaya nggak gampang patah, nggak gampang dicabut, apalagi direbut oleh orang ketiga. Swi 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 swi. Berhenti, minum, udat-udut, udah nggak kehitung berapa kali. Kadang saya mikir perjalanan ke puncak itu memang bukan soal kuat atau tidak, tapi soal sabar, soal siapa yang mau tetap jalan meski cuma selangkah. Kabut makin lembab, bukan cuma dingin, tapi seperti menyelimuti, membuat kami seakan basah meski tak hujan. Jaket yang tadinya kering mulai terasa berat. Saya sempat menoleh ke belakang, jalur yang sudah dilewati tak lagi kelihatan, tertutup kabut. Seperti masa lalu ya, yang dulu kita lewati bersama, tapi kini hanya samar, tertutup waktu, dingin, dan tak bisa dijalani ulang. Tapi kita tetap lanjut pelan-pelan, karena seperti cinta, perjalanan ini tak harus cepat, asal sampai. 2 jam kami tempuh dari pos 2 menuju pos 3, dan akhirnya tanda-tanda pos 3 pun mulai tampak di balik kabut. Di pos 3 kami kembali istirahat, sebatang 2 batang rokok, bertukar tawa dan mengumpulkan sisa tenaga. Sebentar lagi puncak. Oh iya, jalur yang kami lewati, jalur Dewarwati, ternyata akan membawa kami langsung ke puncak dulu, baru nanti turun ke area camp. Berbeda dengan jalur lain yang sebaliknya, camp dulu baru muncak. Unik memang. Dan jujur, di Gunung Prau ini justru area campnya yang paling memukau, bahkan lebih cantik daripada puncaknya. Perjalanan dari pos 3 ke puncak hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Tapi tetap saja, kaki rasanya seperti mau protes tiap kali melangkah. Sesampainya di puncak, kabut masih ada, meski perlahan mulai terangkat. Dari kejauhan mulai tampak bukit, sabana, bahkan kawasan Dieng di bawah sana. Terlihat samar, tapi jelas indahnya.
Kami kembali berhenti di dataran luas puncak ini. Angin kencang tak henti-henti menggigit tubuh. Ada papan peringatan di sana, dilarang mendirikan tenda di area puncak karena resiko badai. Kami membaca lalu diam. Sekitar 30 menit kami habiskan di sana, menikmati bentangan langit yang sebentar-sebentar muncul di balik kabut. Tapi hasrat kami belum tuntas. Kami ingin segera ke area camp, tempat yang katanya seperti lukisan di kemasan air mineral. Kami berjalan di antara sabana luas nan indah, dengan kabut tipis menyelimuti langkah. Suasana terasa sakral, tapi suhu makin dingin, makin menguras tenaga. Dan seperti plot twist yang klasik, hujan pun turun deras. Kami buru-buru mengenakan ponco dan jas hujan. Sayang, footage momen itu sudah lama terhapus. Sekitar 20 menit kemudian kami sampai di area camp. Kabut tebal menutup segalanya, dan di sanalah untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat hujan berbentuk kristal es. Air yang membeku seperti salju, menempel di rambut saya seperti serpihan kecil dari surga. Kecil tapi indah, dingin tapi membuat hati hangat. Betapa Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang sederhana begitu mempesona. Kami pun segera mencari lahan untuk mendirikan tenda. Udad-udud lagi biar hangat. Begitu tenda berdiri, kami langsung masuk. Hujan masih turun dan pemandangan Gunung Sindoro Sumbing yang konon megah sama sekali tak terlihat. Dari maghrib sampai tengah malam, hujan tak berhenti. Malam itu kami habiskan dengan memasak seadanya, menyeruput hangat-hangat dan berdoa semoga besok cerah. Lalu kami tidur lebih cepat, menyimpan tenaga untuk pagi harapan. Sekitar jam setengah 6 pagi, kakak saya keluar tenda lebih dulu dan berteriak, "Caang, uy, caang!" Caang itu bahasa Sunda yang artinya terang. Saya sontak bangun, dan ketika keluar, subhanallah, langit terbuka, matahari menyelinap pelan dari balik awan. Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, gulungan sabana, dan langit yang seperti tumpahan cahaya. Pemandangan itu mungkin hanya bertahan 1,5 jam, tapi bagi saya cukup untuk menggantikan seluruh rasa dingin semalam, cukup untuk mengobati hati yang patah di tahun 2022 itu. Dan mungkin cukup untuk membuktikan bahwa lelah dalam mendaki seperti lelah dalam mencintai, selalu punya obatnya. Tinggal sabar sedikit lagi, tinggal percaya sedikit lagi, dan Tuhan akan tunjukkan bahwa di balik kabut selalu ada terang yang menunggu. Tuhan tak langsung mengusir kabut. Ia menyingkirkannya perlahan, hanya sebentar, cukup untuk kami melihat keindahannya. Mungkin hidup juga seperti itu. Tak semua yang indah harus bertahan lama. Kadang cukup datang sebentar, meninggalkan kesan, lalu pergi jadi pelajaran. Seperti mantan yang pernah kita perjuangkan, atau langit cerah yang hanya mampir 1 jam. Tapi justru di situ letak syukurnya, bahwa kita sempat melihat terang meski sebentar. Terima kasih Prau, terima kasih yang pernah singgah, dan terima kasih Tuhan. Cintai dirimu, tetaplah jadi diri sendiri. Dari saudaramu, Ahmad Yafiq.